Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas saya, tugas akhir metodologi penelitian, yaitu proposal penelitian dengan judul Pengaruh Edge Profitability Corporate Governance terhadap Tax Avoidance oleh Ayu Sundari kelas akuntansi B Pagi dengan NIM 180302112. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Yaitu dengan motivasi yang pertama, banyak perusahaan multinasional yang melakukan Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya pada suatu negara. Yang kedua, adanya perusahaan multinasional dapat mengalihkan keuntungan perusahaannya pada negara lain yang memiliki tarif pajak peraturan perpajakan yang lebih rendah. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah edge berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah profitability berpengaruh terhadap tax avoidance? Dan yang terakhir, apakah corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance? Kontribusi penelitian. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permata, Nurlaila, dan Wayuningsi pada tahun 2018 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu size, edge, profitability, leverage, dan sales growth. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mahfati pada tahun 2005 menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya law enforcement, sedangkan faktor eksternalnya yaitu meliputi regulasi. Penelitian terbaru kali ini penelitian yang menggunakan variabel edge, profitability, corporate governance terhadap tax avoidance dengan menambah variabel dari penelitian sebelumnya, yaitu dari penelitian Permata, Nurlaila, dan Wayuningsi pada tahun 2018. Pada penelitian ini akan menguji kembali sehingga dapat menentukan bukti mengenai pengaruh size, edge, profitability, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance. Pada penelitian sebelumnya, edge dan profitability berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sehingga penelitian kali ini akan menguji kembali edge dan profitability tersebut dengan menambah variabel baru yaitu corporate governance. Teori yang melandasi penelitian ini yaitu teori agensi atau teori keagenan, yaitu akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak adalah suatu usaha mengurangi utang pajak yang bersifat legal, menurut Shines tahun 2011. Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena tax avoidance adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Hipotesis yang pertama, edge berpengaruh terhadap tax avoidance. Edge terhadap tax avoidance, perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekankan beban pajak perusahaan, sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya, sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance semakin tinggi. Hipotesis yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Profitability terhadap tax avoidance. Return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA merupakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar juga laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan kemungkinan melakukan tax avoidance untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Hipotesis ketiga, jumlah Dewan Komisaris Corporate Governance berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Penelitian oleh Coles et al. Tahun 2008 menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham sehingga diharapkan Dewan Komisaris dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyak Dewan Komisaris akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena dalam pengungkapan kebenaran teori-teori dapat dibuktikan dengan mengukur variabel-variabel penelitian yang dinyatakan dengan angka-angka. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber datanya yaitu semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2018. Teknik pengambilan data yaitu menggunakan metode purposive sampling. Populasi dan sampel. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2018. Sampel dipilih berdasarkan purposive sampling dengan kriteria. Yang pertama, terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut yang dapat diakses di situs BEI atau situs perusahaan. Yang kedua, merupakan perusahaan non keuangan. Yang ketiga, tahun buku dalam laporan keuangan tahunan berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang keempat, laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang rupiah. Dan yang kelima, perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal agar tidak menyebabkan distorsi dalam pengukuran penghindaran pajak. Pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 dengan Y yaitu tax avoidance, A konstanta, X1 H, X2 profitability, X3 corporate governance, B merupakan koefisien regresi variabel independen, yang E error. Tax avoidance dengan rumus GAAP ETR sama dengan beban pajak dibagi laba sebelum pajak. GAAP ETR merupakan tarif pajak. CTER sama dengan kas untuk beban pajak dibagi kas operasional. CETR yaitu kas effective tax rate. H umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan pada BEI. Perusahaan itu terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pengukuran variabel profitability dengan menggunakan rumus ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. ROA merupakan return on asset. Corporate governance. TB sama dengan TAT minus BVE plus MVE per TAT. TB merupakan Tobinski yaitu nilai perusahaan. TAT merupakan nilai buku dari total aset. BVE merupakan nilai buku ekuitas. MVE merupakan nilai pasar ekuitas. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, yaitu pengujian dalam statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda dengan tujuan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam metode permodelan data penelitian. Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel independen dengan variabel terhadap variabel independen lain. Uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya.